ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya la bala 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 bala. Roh Kudus Engkau menjamah, sembuhkan sakit kami. Haleluya. Roh Kudus, Kiara Rabaya Santo. Mari Engkau menjamah kami. Haleluya. Saat ini juga Engkau dikuatkan, Engkau dihiburkan. Sikiara Rabaya Santo. Haleluya. Oh ya Tuhan perlindungan, Tuhan pertolongan. Oh Rabaya Santo Sikiara Rabaya Santo. Oh ya Rabaya Sikiara. Makasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus membukakan hati pikiran kami saat ini. Buat kami dapat menerima segala yang Kau janjikan dalam hidup kami. Buat kami mengerti, bantulah kami supaya kami bisa yakin dan percaya. Karena aku percaya Roh Kudus adalah roh yang menginsafkan. Pagi ini Tuhan kami dijamah oleh Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk boleh memberitahukan segala sesuatu yang menjadi kehendak-Mu atas kami dengan kata-kata yang sederhana, bahasa yang sederhana, bukan oleh pemikiran manusia, tapi hanya karena Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita bersama lagi hari ini. Saya bersyukur karena kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita yang menyadari bahwa kalau kita masih hidup sampai dengan detik ini, itu karena Tuhan saja. Berapa banyak kita yang sudah mengetahui bahwa detik demi detik itu kemudian bisa kita jalani hanya karena Tuhan saja. Sebab bisa saja kita nggak tahu, bisa saja. Kapan kita nggak tahu? Pada waktu kita mengalami banyak masalah dan persoalan dalam hidup ini, maka secara otomatis kita akan terfokus kepada masalah dan persoalan. Sehingga kita nggak bisa menyadari segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan buat kita sehingga kita masih hidup sampai dengan hari ini. Ketika kita terfokus kepada masalah dan persoalan, otomatis kita akan merasa sedih dong. Ketika kita terfokus kepada orang yang benci sama kita, otomatis kita jadi kecewa. Ketika kita terfokus kepada uang yang gak kunjung datang, ya kan? Kita pasti terfokus cari uang. Kita cari uang. Padahal Tuhan berjanji, kalau cari Tuhan, uang yang mencari kita. Tuhan yang berjanji, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, aku tahu tepuk tangannya kurang semangat. Gak apa-apa, biasa. Karena uangnya lagi belum datang. Itu yang mau kemudian kita sadari hari-hari ini. Kalau kita kemudian terfokus dengan masalah, berarti kita yakin sama masalah. Kita yakin gak ada jalan keluar. Padahal Tuhan sudah berjanji. Kalau kamu cari uang, gak akan ketemu uang. Kalaupun ketemu uang, bisa hilang lagi. Benar ya? Karena Tuhan bilang, jangan kumpulkan harta di bumi. Karena di bumi ada ngengat, ada rayap, ada pencuri, ada api yang bisa membakar segala harta kekayaan kita. Dan tanpa kita sadari, ya akhirnya kita pikir itu jalan keluar, kita cari uang supaya banyak, kita tabung, tapi habis lagi dong. Lalu karena uangnya habis lagi, kita kecewa lagi. Dengan kata lain, berarti setiap hari kita hidupnya kecewa. Kadang-kala gak kecewa cuma ketika datang ke gereja, ya kan? Kita datang ke gereja, tadi misalnya sakit kepala, kita kemudian pulang dari gereja bisa aja hilang sakit kepalanya. 1 jam paling lama. Lewat dari situ udah ingat lagi sama masalah. Nah, waktu kita ingat sama masalah, maka otomatis otak kita akan menghasilkan hormon-hormon stres, Pak. Itu jawabannya. Kalau kita percaya sama masalah, otomatis hormon stresnya akan naik. Nah, hormon stres itu kemudian akan membuat rasa nyeri, asam lambung kita naik, jantung kita berdebar-debar, kepala kita pusing. Iya kan? Cari obat sakit kepala, diminum obat sakit kepala, hilang sebentar, sakit lagi kepala. Ya karena kan gak ada obat sakit kepala yang bisa membuat kita jadi punya uang, ya kan Bu? Kalau obat diresep oleh dokter, pasti untuk menghilangkan sakit kepala. Tapi tidak bisa menghilangkan persoalan. Kalaupun hilang sebentar, maka otomatis selama persoalan itu masih ada, dan kita yakin sama itu persoalan, otomatis kita cari dokter. Lalu nanya sama dokter, sakit kepala aku nggak sembuh-sembuh. Dokter bilang apa? Ya udah minumlah obatnya. Lalu ditanya lagi dokternya, nggak bahaya minum obat terus? Dokter mau bilang apa? Ya kita bilang ya udah selama sakit kepala diminumlah. Kalau dikatakan bahaya ya bahaya. Lalu kalau kita bilang bahaya dimarahi dokternya. Jadi maksudnya dokter kasih aku obat yang bahaya. Nanti rusak ginjalku. Lalu kita minum banyak, kita minum air banyak-banyak. Karena apa? Karena kata orang, kalau kita minum obat harus banyak minum
Air putih. Nanti bisa ginjalnya sah. Berarti percaya ginjalnya jadi sah. Lalu minum banyak-banyak. Akhirnya malam-malam bolak-balik ke belakang buang air kecil. Ya, bisa sampai 10 kali. Apa yang terjadi kalau malam-malam kurang tidur? Otomatis hormon stresnya juga kena. Maka besoknya otomatis kepalanya tetap sah. Lalu minum obat apa? Udah hilang sakit kepala belum, Bu? Kalau yang senyumnya lebar tuh aku yakin udah hilang sakit kepalanya sekarang. Karena dia tahu, dia percaya Tuhan satu-satunya penolong yang setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Gak apa-apa kalau masih sakit kepala sekarang. Nanti dengerin terus sampai hilang sakit kepalanya ya. Oke, tunjukkan slide-nya. Galatia 2:20, hidup di dalam kasih karunia Allah. Next slide dulu, nanti aku terangkan gambar ini. Galatia 2 ayat 19 sampai 21. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Jadi kita semua sudah mati sebenarnya. Ya, ketika kita sudah lahir di dunia ini, pada waktu itu juga kita sudah mati. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tuhan tahu bahwa semua yang lahir di dunia ini sudah berdosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena dia tahu Adam yang langsung dia ciptakan pada waktu Adam itu menjadi manusia yang pertama. Udah dilarang, malah bilang sama kiri kanannya, memang gitu manusia, bilang. Apa yang dilarang? Iya kan? Makanya aku mau bilang sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, kalau ada anak kita bandel, jangan dilarang-larang. Karena pada waktu dia dilarang-larang, pasti dia melawan. Maka nanti kita akan pelajari, lalu apa yang harus kita lakukan kalau anak kita bandel? Bentar, kita lihat lagi. Supaya aku hidup untuk Allah. Jadi kita mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat itu. Supaya kita hidup untuk Allah. Berarti kalau kita hidup sekarang, pilihannya ada sama kita. Mau hidup untuk Allah atau hidup untuk siapa? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini buat yang udah percaya. Berapa banyak kita udah tahu bahwa Tuhan Yesus disalibkan? Angkat tangan. Amin. Belum ditanya yakin atau enggak ya? Berapa banyak yang yakin Tuhan Yesus mati untuk kita? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, okay, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berapa banyak yang sudah tahu bahwa kita semua dikasihi oleh Allah? Boleh angkat tangan. Berapa banyak yang sudah tahu tandanya kita dikasihi oleh Allah, maka Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk kita. Boleh angkat tangan? Iya, ya kan? Berapa banyak yang sekarang juga bahagia rasanya? Bukan pura-pura bahagia, angkat tangan. Berapa banyak sekarang lagi punya masalah? Angkat tangan. Berapa banyak sekarang yang lagi gak ada masalah dalam hidupnya? Angkat tangan. Gak adanya. Tadi ditanya ada masalah gak angkat tangan. Ditanya lagi ada masalah gak angkat tangan juga. Salah pertanyaannya. Ulang ya. Berapa banyak kita di sini lagi ada masalah dalam hidupnya? Oh banyak. Amin. Berapa banyak kita yang tahu kalau kita bisa hidup sampai dengan saat ini hanya karena Tuhan. Iya kan? Amin. Berapa banyak kita yang tahu kalau kita itu disayang sama Tuhan. Amin. Berapa banyak kita yang tahu banyak orang yang gak suka sama kita. Ulang pertanyaannya. Berapa banyak kita yang tahu
kalau banyak orang gak suka sama kita? Atau ku ganti pertanyaannya, berapa banyak kita yang tahu kalau saat ini juga sampai dengan sekarang ada orang yang gak suka sama kita? Yakin kau, Dek? Gak dimarahi loh. Gak ada yang marah. Ini cuma kita bisa supaya paham. Bahwa dalam hidup ini gak mungkin semua orang akan suka sama kita. Itu gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Karena yang pertama, semua orang pasti punya masalah. Mana ada orang gak punya masalah? Maka kalau orang punya masalah dalam hidupnya, akan sangat sulit dia untuk sayang sama orang lain. Maka kalau kau ingat sekarang, Bapak Ibu ingat sekarang, dia benci kali sama aku. Itu bukan karena dia jahat. Itu karena dia punya banyak masalah. Kalau dia bahagia, siapa yang pernah bahagia? Angkat tangan. Coba ingat. Pada waktu kita bahagia, apa yang kita kerjakan? Berbuat yang baik atau yang jahat? Amin. Siapa yang bisa berbuat jahat ketika lagi bahagia? Angkat tangan. Setuju ya? Siapa yang sekarang udah bahagia? Angkat tangan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mungkin ada yang bingung, kenapa bisa bahagia sekarang? Siapa yang udah tahu kuasa Tuhan tidak terbatas? Siapa yang udah tahu Tuhan itu bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada? Haleluya. Siapa yang udah tahu kalau menjadikan yang tidak ada menjadi ada itu gampang buat Tuhan. Apalagi kalau hanya untuk memperbaiki yang rusak menjadi bagus lagi, angkat tangan. Amin. Siapa yang tahu Tuhan itu punya kuasa lebih besar daripada semua persoalan-persoalan kita, angkat tangan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu dari ayah. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Udah tahu belum? Kalau kita semua pasti sudah jatuh dalam dosa. Udah tahu belum? Kalau seharusnya kita menerima maut. Udah tahu belum? Kalau kesabaran Tuhan itu luar biasa sabarnya sama kita. Ketika kita masih berbuat dosa, bahkan Dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Mengampuni dosa kita.
Next slide tadi. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Next slide. Yang pertama, ini dia. Jadi Yesus Kristus itu adalah kasih karunia Allah. Ketika kita masih berbuat dosa, Tuhan gak menghukum kita loh. Andai kata Tuhan menghukum kita, pasti kita udah gak ada. Dan kalau kita ingat kisah pada waktu Nuh diberikan perintah oleh Allah. Nuh, buatlah kapal. Kenapa? Udah habis sabarku sama manusia. Tapi, ku kasih kesempatan. Nanti kau undang semua orang. Bilang sama orang itu semua, aku sudah marah sama dunia ini. Lalu undang semua masuk ke kapal yang akan kau buat. Nanti kau buat kapalnya di atas gunung. Betul? Lalu apa yang terjadi? Ayo sini, siapa mau naik kapal? Apa kata orang? Udah gila kau Nuh, katanya. Padahal Nuh udah kasih tahu tuh. Tuhan udah marah sama kita. Dia akan menghabiskan semua manusia. Jadi aku disuruh buat kapal. Supaya nanti ini dunia akan tenggelam. Supaya siapa yang masuk kapal akan Dan manusia yang mau naik ke kapal cuma keluarganya Nuh. Yang lain gak ada yang mau ikut. Yang boleh dipaksa cuma hewan. Maka Tuhan bilang, tapi kau bawa lah sepasang-sepasang. Iya ya, sepasang atau 2 pasang? Masing-masing sepasang kau bawa. Kucing sepasang. Tikus boleh masuk sepasang ya. Burung masuk sepasang. Berbagai jenis burung boleh masuk. Gajah masuk sepasang. Harimau masuk sepasang. Sepasang aja. Paksa katanya. Tapi kalau manusia jangan kau paksa. Karena makin kau paksa, makin marah dia sama kau. Kau aja, masih kau ajak aja udah dibilangnya kau ya paham kan? Lalu kemudian Tuhan menurunkan air bah. Habislah semua manusia. Kenapa habis manusia? Karena habis sabarnya Tuhan. Tapi coba lihat. Ketika Tuhan kemudian sudah menghabiskan seluruh umat manusia, dia bahkan menyesal. Untuk apalah aku habiskan manusia ini? Dengan kata lain, kalau mungkin kita di pihak Tuhan, pasti kita berpikir, udah capek-capek ku kasih hidup manusia ini, ku kasih napas, ku selamatkan, gak kena mara bahaya, gak kena bencana alam. Untuk apa juga lah kalau harus ku binasakan karena bandel. Ya. Dalam hati Tuhan pasti dia berkata, ya kalau manusia bandel itu wajarnya itu ya kan. Ya betul gak? Bilang sama kiri kanannya. Kalau ada manusia bandel itu wajar bilang. Maka kalau kita berharap manusia itu baik, pasti paham. Maka Tuhan katakan, jangan harap sama manusia. Pada waktu kita berharap sama manusia, otomatis kita akan kecewa. Karena manusia gak bisa selama-lamanya tapi berharaplah sama Tuhan. Maka orang-orang yang berharap sama Tuhan akan diberkati. Akan diberkati, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau sekarang kita sedang dikecewakan sama manusia, biasa bilang. Normal. Siapa sekarang lagi kecewa sama manusia? Coba angkat tangan. Oh iya, salah pertanyaannya. Siapa sekarang sedang dikecewakan oleh manusia tapi dia tidak kecewa? Angkat tangan. Salah juga pertanyaanku. Jadi sekarang kita lagi ngapain ini? Siapa sekarang lagi dikecewakan sama manusia dan rasanya kecewa? Yang angkat tangan aja. Ibu nih malu-malu. Siapa sekarang lagi dibahagiakan oleh manusia? Angkat tangan. Enggak juga. Oh ada bagi manusia ya. Amin. Puji Tuhan ya. Tapi jangan selamanya berharap sama dia. Pasti berubah dia. Karena hanya Tuhan yang tidak akan berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Katakan amin. Haleluya. Jadi
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Maka semuanya sebenarnya kita sudah mati. Sejak dari ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita semua sudah mati. Bahkan ketika masih di dalam kandungan, kita sebenarnya sudah mati. Karena apa? Karena Tapi kemudian Allah sendiri berjanji karena kasih karunia-Nya tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang amin. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Siapa di sini yang sudah tahu kalau dia dikasihi oleh Tuhan? Angkat tangan. Siapa sini yang sudah tahu tandanya dia dikasihi oleh Tuhan? Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Boleh angkat tangan? Siapa sini yang sering lupa kalau Tuhan Yesus mengasihi dirinya? Siapa di sini yang kadang-kadang lupa kalau Tuhan Yesus mengasihi dirinya? Siapa sini yang sering ingat masalah banyak dalam hidupnya? Jadi sebenarnya apa yang kita ingat? Bingung aku kan. Gini ya. Semua manusia pasti punya masalah. Pasti dong. Mana ada manusia hidup tanpa masalah. Tapi siapa yang kita ingat ketika ada masalah? Siapa yang kita ingat? Yang benar. Pada waktu kita mengingat Tuhan Yesus ketika ada masalah, apa yang kita tahu? Persoalan atau jalan keluar? Pada waktu kita tahu jalan keluar ada dalam setiap persoalan, kita marah apa sedih? Pasti bahagia. Pada waktu kita tahu jalan keluarnya pasti ada di dalam Tuhan. Maka setiap hari kita akan bersuka cita. Sukacita karena Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Siapa sekarang masih sedih angkat tangan? Siapa sini pura-pura enggak sedih angkat tangan? Siapa masih bingung angkat tangan? Lanjut slide-nya, enggak apa-apa, kita biar yang bingung-bingung. Next slide. Jadi kita telah mati oleh hukum Taurat, artinya semua manusia pasti sudah melanggar hukum Taurat, sudah melakukan dosa dan upah dosa adalah maut. Tidak ada kebenaran oleh hukum Taurat. Ini ya. Ini penting kita tahu. Melakukan hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan siapapun dari upah dosa. Upah dosa adalah sama itu dengan kita. Kalau kita ketangkep mencuri, lalu kita dihukum. Diputuskan oleh hakim bahwa kita mencuri. Kalau aku kemudian nggak mencuri lagi pun tidak akan bisa menghapus hukum. Benar. Udah pasti aku harus masuk ke penjara. Di penjara itulah membayar upah kesalahanku. Tapi lihat di sini. Harusnya upah dosa adalah kematian. Berarti harusnya ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, harusnya kita tidak hidup lagi sekarang. Betul apa betul? Tetapi karena kasih karunia. Ini ya, semua orang masih hidup hanya oleh karena kasih karunia Allah. Yaitu apa? Yesus. Jadi semua orang, semua dunia ini, semua manusia itu hidup karena Tuhan Yesus sudah menjadi kasih karunia Allah. Katakan amin. Mau agama apapun dia. Kita percaya semua manusia hidup karena sudah diampuni dosanya. Dan pengampunan dosa itu hanya bisa terjadi karena darah Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib. Katakan amin. Apa yang membedakan? Tinggal kita mau percaya atau tidak.
Pada waktu kita percaya, maka kita beroleh hidup yang kekal. Berarti kita tidak akan binasa, kita tidak akan mati, bahkan kita akan hidup untuk selama-lamanya di sorga. Udah tahu belum kalau sorga itu tempat yang paling enak dan gak ada kesusahan lagi? Angkat tangan. Amin. Udah tahu belum? Udah dikasih tahu belum? Oh, kan aku nanya udah tahu atau belum? Aku kan gak tanya siapa udah pernah ke sorga. Udah tahu atau Lalu kalau belum tahu dikasih tahu. Kalau udah dikasih tahu jadi? Iya. Ulang, siapa yang udah tahu sorga itu tempat yang enak? Siapa yang udah tahu kalau di sorga itu enak selama-lamanya? Siapa yang udah tahu kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih selama hidup di dunia berarti kita hanya berpisah untuk sementara? Siapa yang udah ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya sampai sekarang masih sedih? Paham ya? Ada banyak kita menjadi sedih ketika kita ditinggalkan orang yang kita kasihi. Kenapa? Karena kita belum tahu bahwa kita hanya berpisah untuk sementara. Maka kalau hari ini diberitahukan kepada kita, enggak apa-apa berpisah untuk sementara. Karena kita punya kasih karunia Allah, maka kita nanti akan bertemu bersama-sama di sorga. Sorga yang kekal, sorga yang mulia, sorga yang berbahagia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Boleh katakan amin? Jadi kalaupun kita banyak masalah sekarang, cuma perlu katakan, aku percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizatnya. Amin. Pada waktu kita percaya, maka kita nggak sedih lagi. Next slide, kita akan lihat. Nah, ini otak manusia ini. Next slide. Yes, nah ini. Jadi dalam otak manusia itu seperti ini. Oke, ini gambar ilustrasinya yang paling gampang kita mengerti ini dari film Inside Out. Meja ini itu adalah kontrol. Itu mengendalikan semua, dikendalikan tangan kita, dikendalikan mulut kita, dikendalikan wajah kita, dikendalikan suara kita, semua dikendalikan. Karena ada meja tadi. Meja tadi adalah otak kita semua, sel-selnya. Lalu siapa yang mengendalikan akan menentukan bagaimana perbuatan kita. Di sana ada rasa marah yang merah. Ketika yang merah itu mengendalikan meja tadi, maka otomatis kita marah-marah. Otomatis kita akan berbuat yang jahat. Yang hijau itu ada yang namanya perasaan jijik. Siapa pernah merasa jijik? Angkat tangan. Ih, enggak pernah. Coba ulang. Siapa pernah merasa jijik? Angkat tangan. Maka pada waktu kita jijik lihat seseorang, dia akan mengambil alih meja tadi. Lalu akan dibuatnya kita menghindari orang itu. Jijik kali dia. Udah. Tapi pada waktu Yesus ada di kendali otak kita. Yesus ada di dalam hidup kita. Maka Yesus akan mengendalikan semua perbuatan kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang jahat, kita mengasihi orang yang jahat. Ketika kita menerima perbuatan yang jahat dari orang lain, kita tetap akan melakukan perbuatan yang baik. Sampai bisa mengerti? Amin. Maka apa yang kita kerjakan hari demi hari, apa yang kita rasakan itu menentukan pekerjaan kita. Kalau orang tersebut berbahagia setiap saat, otomatis pekerjaannya pasti
berhasil. Bagaimana mungkin supaya kita bisa berbahagia setiap hari? Maka jawabannya adalah percaya hanya sama Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah bukti kasih karunia Allah. Kita seharusnya mati karena dosa. Tetapi kemudian dia memberikan, menganugerahkan, menghadiahkan Tuhan Yesus sebagai penebusan atas setiap dosa kita. Yang mengerti katakan amin. Yang udah tahu katakan amin. Maka pada waktu otak kita yakin, geser slide-nya. Yes, gambar otak. Apa arti percaya? Yaitu hidup oleh iman. Percaya artinya yakin, mengakui, setuju. Siapa yang setuju Tuhan Yesus sudah mati untuk kita? Siapa yang pura-pura setuju? Pada waktu kita setuju 100%, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Ini, otak manusia pasti merasakan seperti yang dia percaya, lalu udah? Segala perilaku akan muncul sesuai dengan apa yang sedang dirasakan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita, itu adalah kasih karunia Allah, maka otomatis kita akan merasakan, baik gak Tuhan? Kalau kita percaya, yakin sama yang baik, otomatis perasaan kita menjadi Next slide. Apa yang terjadi waktu kita merasa yakin sama yang baik? Nah, ada 3 hormon. Jadi yang merah ini ya, Bapak Ibu, itu adalah pusat perasaan kita. Disitulah berlangsung semua pusat perasaan. Kita sedih, kita marah, kita kecewa, kita jijik, kita bahagia, kita senang, kita gembira. Di situ prosesnya. Hanya ada 2 jenis hormon. Hormon stres atau hormon bahagia. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus karena dia yang selama-lamanya baik. Ada 3 hormon. Yang pertama hormon serotonin. Apa rasanya? Kita rasa penuh pengharapan. Gak ada putus asanya. Ketika jumpa masalah, karena kita yakin sama Tuhan Yesus, kecil kau masalah. Kenapa? Karena kita tahu kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada segala persoalan kita. Katakan amin. Ketika kita bertemu sama orang yang berbuat jahat sama kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita bilang apa? Gak apa-apa, kau buat jahat sama aku memaafkanmu karena kau lagi stres. Dia berbuat jahat karena dia lagi. Lihat, apa yang ada di dalam otak kita akan kita curahkan sama orang. Benar gak? Kalau otak manusia dipenuhi dengan kebaikan, maka yang kita bisa berikan sama orang hanya kebaikan. Benar gak? Tapi kalau otak kita penuh dengan kekecewaan, aku mau tanya, bisa kita berikan kebaikan sama orang? Bisa-bisa saja, namanya pura-pura Kalau kita pura-pura baik, yang terjadi apa? Kita akan kehabisan energi. Karena kita bersandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Ya. Maka dikatakan tadi, hukum Taurat, melakukan hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Aku boleh melakukan seluruh isi hukum Taurat, tapi itu tidak menyelamatkanku. Aku hanya bisa selamat ketika aku yakin sama Tuhan Yesus. Supaya ketika aku yakin sama Tuhan Yesus, dia yang menyelamatkan aku. Tetapi di otakku akan mengalir hormon kebahagiaan. Maka orang yang sudah yakin dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus, otomatis dia akan berbuat yang Itulah artinya hidup di dalam kasih karunia Allah. Lalu yang kedua ada hormon dopamin. Apa rasanya? Tenang dan Siapa di sini bisa tenang ketika ada masalah? Siapa di sini yang marah kalau lagi ada masalah terus disuruh tenang? Tenanglah kau, tenanglah, tenang. Siapa yang marah? Enggak marah kita disuruh tenang. Aku marah. Kalau aku lagi ada masalah terus dibilang orang, udahlah tenang aja lah kau. Tapi titik. Marah aku. Pasti akan ku bilang sama dia, karena enggak kau. Jangan marah kau, karena enggak kau. Tapi kalau ada orang berkata, karena hidupnya penuh dengan kasih karunia Allah. Ketika kita sedang dalam keadaan tidak tenang, lalu ada orang datang sama kita. Tenanglah, Tuhan Yesus pasti menolongmu. Tuhan Yesus pasti membelamu. Pasti dia enggak marah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kenapa? Karena otak ini otomatis. Lagi gambar otak. Ketika kita yakin kepada yang baik, tenang dan damai rasa kita.
Maka jangan percaya masalah, percaya pertolongan Tuhan. Amin. Yang ketiga ada hormon endorfin, gembira dan berarti waktu ada masalah, kita bisa gembira dan bahagia. Kalau kita udah tahu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa menolong kita. Kalau karena kita udah tahu, kita yakin dan percaya selama-lamanya Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Yang percaya sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pertolonganmu, mari kita bangkit berdiri. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Yes. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mata tertuju pada Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Mari arahkan mata kita hanya sama Tuhan Yesus, kepada kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mata kami tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Yesus, Yesus. Haleluya. Untuk selama-lamanya kami percaya pertolongan kami datang dari Tuhan Yesus. Pembelaan kami datang dari Tuhan Yesus. Promosi datang dari Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan terima kasih. Kami bisa bersyukur, kami bisa bersukacita karena satu hal. Bukan karena keadaan kami baik-baik, tapi karena kami yakin dan percaya selama-lamanya Tuhan Yesus mengasihi kami. Karena kami yakin selama-lamanya Tuhan Yesus tetap berkuasa. Karena kami yakin selama-lamanya setiap waktu, walau masalah datang, walau gelombang datang, walau orang-orang mengecewakan kami, walau hidup penuh tekanan, tapi kami yakin dan percaya selama-lamanya Tuhan Yesus menyediakan kekuatannya, Tuhan Yesus menyediakan penghiburannya, pembelaannya, pertolongannya. Haleluya. Oh ya, saat ini juga Roh Kudus, Engkau melawat kami. Haleluya. Oh ya, Engkau dijamah oleh Roh Kudus. Oh rabaya sandara bala. Engkau diyakinkan oleh Roh Kudus. Oh rabaya sikinara rabaya rabo. Engkau disembuhkan oleh Roh Kudus. Engkau disembuhkan oleh Roh Kudus. Masa depanmu dijamin oleh Roh Kudus. Oh rabaya so namanya sikiara rabo. Haleluya.
Selama-lamanya kami percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Unlimited God. Kasih-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak terbatas. Kasih karunia Allah tidak terbatas untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu selesai berbicara di tempat ini, tapi Roh Kudus Engkau akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami tahu itu. Dan kami tahu kalau Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan kami, kami tidak mungkin bisa hidup sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan hikmat, visi yang semakin luar biasa lagi, supaya kami boleh semakin diberkati di gereja-Mu nih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Roh Kudus akan melawat bangsa ini, akan mengangkat bangsa ini naik menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk keluarga kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Suami-suami mengasihi istri, istri yang mengasihi suami, anak-anak yang hormat kepada orang tua. Karena aku percaya kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hati dan pikiran setiap orang, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kami seburuk apapun itu juga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau saat ini segenap kami akan pulang dari tempat ini, kami memohonkan berkat-Mu turun atas kami. Mari kekasih hati Tuhan, arahkan hatimu ke sorga, buka kedua tanganmu, dan saat ini terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin.